saya terdiagnosa sakit breast cancer ya, dan sudah menyebar ke lever dan tulang. Oh, berarti ini sudah stadium 4 berarti Iya, Bu ya? sudah. Saya sama sekali nggak ada gejala apa-apa. Jadi artinya tidak sakit, tidak demam, tidak even benjolan juga nggak ada. Dan ternyata 80% tumor payudara itu invasif. Artinya, tumor ini bisa berubah jadi ganas dan bisa menyebar dari payudara ke organ lainnya. Nah, tumor payudara ini merupakan tumor yang paling sering diderita oleh seluruh wanita di seluruh dunia. Dan bahkan 1 dari 10 diagnosis kanker itu adalah kanker payudara. Dan kanker payudara ini merupakan kanker nomor 2 penyebab kematian pada wanita di seluruh dunia. Nah, masalahnya banyak yang sudah kedeteksi ini stadium lanjut. Bahkan sudah nyebar, mungkin sudah ke liver, ke tulang, ke paru. Dan ini membuat pengobatan ini menjadi lebih sulit, bahkan bisa membuat dibutuhkan pembedahan yang besar ataupun bahkan udah terlambat. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi kedokteran sampai saat ini, pemilihan pengobatan yang tepat itu justru akan bisa meningkatkan harapan hidup. Apalagi sekarang sudah ada metode yang minimal invasif. Artinya tidak sampai diperlukan pembedahan besar. Seperti yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou yang ada di China. Rumah sakit ini sudah berdiri dari tahun 2005 dan saat ini saya ada di kantor perwakilannya yang ada di Jakarta yang sudah ada dari tahun 2010. Nah, selain di Jakarta, kantor perwakilannya juga ada di Surabaya, Batam, Makassar, dan juga di Medan. Rumah sakit MCHG ini berstandar JCI dari Amerika, jadi ini sudah standar internasional. Dan jadi rumah sakit ini bisa menerima semua pasien dari seluruh dunia. Dan rumah sakit ini adalah rumah sakit medis ya, dia itu menggabungkan kedokteran barat dan kedokteran timur. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ada rencana nih melakukan pengobatan mungkin untuk diri sendiri atau keluarga atau kerabatnya, mungkin bisa juga konsultasikan dulu dengan tim yang ada di kantor perwakilan yang ada di sini. Nah, hari ini kita seneng banget nih karena kita bisa ngobrol-ngobrol sama salah seorang penyintas kanker payudara yang namanya adalah Ibu Swasti. Ya. Salam kenal ya Bu. Ya, saya Dr. Giri. Oke. Mungkin Ibu Swasti bisa perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Swasti Sawitri, tapi biasa dipanggil Swasti. Saya berusia 57 tahun dan saya terdiagnosa sakit breast cancer ya, dan sudah menyebar ke lever dan tulang. Oh, berarti ini sudah stadium 4 berarti Bu ya? Iya, sudah 4. Dan juga sudah menyebar ke liver dan juga ke tulang. Oke, mungkin Ibu bisa coba ceritain juga Bu, dari awal mungkin secara singkat aja, dari awal pertama kali Ibu bisa terdeteksi sampai akhirnya bisa didiagnosis kanker itu gimana? Ya, sebenarnya sih saya sama sekali nggak ada gejala atau rasa apapun ya. Nah, tapi memang sejak COVID kemarin kan sudah tidak ada medical check up di kantor. Tapi baru diadakan di 2023. Nah, saya mengikuti medical check up tersebut itu di bulan Desember lah. Bulan Desember kira-kira tanggal 22 itu keluar hasilnya dan memang saya dinyatakan terdiagnosa cancer, breast cancer, dan ada indikasi itu udah ada di lever. Waktu itu tulangnya belum kelihatan ya. Nah, kemudian setelah itu dianjurkan untuk ke dokter onkologi. Ke dokter onkologi ya juga saya cari. Dan ternyata memang agak susah ya dokter onkologi gitu kan, maksudnya menunggu antrian sampai sebulan, 2 bulan gitu kan, bahkan yang mungkin saya nggak tahu favorit itu lebih lama lagi. Tapi kemudian saya teringat ada teman, kebetulan teman kami di SMA, saya mencoba menghubungi melalui WhatsApp dan alhamdulillah dibales dan langsung disuruh datang gitu ya. Bersyukur sekali saya datang langsung besok lusanya di Darmais dan saya konsultasi dengan beliau dan langsung dilakukan pemeriksaan ya, PET scan dan kemudian ditindaklanjuti dengan biopsi. Jadi seperti itu. Jadi di tanggal 18 Januari saya berangkat ke Guangzhou karena memang secara paralel
saya mencari alternatif lain. Karena apa? Karena saya udah mikir nih, pasti kalau di sini nih konvensional ya pengobatannya. Jadi either itu operasi atau kemo atau juga radiologi kan itu ya yang konvensional. Saya tuh agak nggak percaya diri lah kalau kemo ya, takut saya nggak kuat atau gimana. Makanya saya cari alternatif lain dan paralel saya ketemu sama rumah sakit ini MCHG ya. Tapi sebelum itu Bu, mungkin bisa diceritain dulu waktu pas lagi MCU waktu itu Ibu ada keluhan apa nggak yang dirasakan gitu? Kan biasanya ada yang sampai udah sakit, udah sampai teraba ada benjolan, atau mungkin sampai udah ada keluar cairan dari putingnya gitu. Kalau yang Ibu rasakan kemarin gimana? Nah itu, makanya saya sama sekali nggak ada gejala apa-apa. Jadi artinya tidak sakit, tidak demam, tidak even benjolan juga nggak ada. Cuman hanya penebalan saja. Nah saya pikir itu tadi awalnya kelenjar susu atau apa gitu ya. Karena memang dulu pernah saya pompa gitu loh waktu pertama kali. Nah mungkin saya mikirnya ke sana. Nah, tapi akhirnya juga saya udah MCU aja deh, saya buat cek kepastiannya kan. Nah itu jadi karena itu terus di USG dan dikasih tahu bahwa indikasinya mungkin ke sana, ke cancer gitu ya. Makanya harus segera cari dokter onkologi gitu. Betul. Berarti ini artinya walaupun sudah stadium 4, sudah nyebar, tapi ini pun juga Ibu nggak ada gejala apapun ya? Betul. Nah lalu akhirnya setelah Ibu memutuskan untuk mencari pengobatan, berarti sudah ke Rumah Sakit Darmais dan akhirnya juga sempat akhirnya memutuskan untuk berobat ke Rumah Sakit MCHG ini ya? Iya. Nah lalu mungkin bisa diceritain, mungkin ada kendala selama Ibu melakukan persiapan sebelum berangkat dari Indonesia untuk akhirnya bisa sampai di sana tuh, mungkin ada yang Ibu rasa sulit nggak? Oh iya, so far sih saya ngerasa justru terbantu sekali ya, karena memang kan kondisi saya itu saya lagi yang udah ya sedikit down gitu ya, pastilah ya, karena nggak ada rasa apa-apa kok tiba-tiba saya divonis ternyata CA gitu ya, dan saya juga sempat down sebentar, terus kemudian saya bangkit lagi, saya cari ketemu sama teman saya itu, kemudian saya juga paralel karena saya mikir pasti di Indonesia ini kemo gitu ya, jadi saya coba cari-cari dan akhirnya ketemu dan kebetulan di sini juga marketingnya ini ya aktif ya, proaktif gitu, jadi saya terbantukan sekali, jadi saya dimintain hasil-hasilnya gitu, saya kirim, saya juga tanya, ketemu sama dokternya di sini juga gitu kan, terus dikasih tahu rencananya nanti Ibu seperti ini gitu ya, dan itu tidak ada kemo. Tidak ada kemo, jadi hanya kemo lokal ya istilahnya, intervensi ya kalau di sini. Lokal itu artinya kesasaran langsung gitu. Dan saya bersyukur, kayaknya saya cocok di sini nih gitu. Karena saya terus terang dari awal harusnya nggak mau kemo deh gitu ya, karena dengar kan itu sel-sel yang baik menjadi kena juga obatnya gitu ya. Dan saya takut saya nggak kuat gitu. Nah tapi setelah ada alternatif lain, nah saya pikir udah deh saya kayaknya di sini aja gitu. Jadi saya memastikan bahwa saya akan melakukan pengobatan di rumah sakit ini gitu. Lalu untuk secara bahasa gimana Bu? Apa bahasa ada kendala gitu? Iya, kebetulan saya kan nggak bisa bahasa Chinese ya. Jadi alhamdulillah sekali di sana tuh banyak translator. Jadi saya belum apa-apa juga udah didampingi translator gitu, dari pada saat kan saya di sana dijemput ya. Jadi kayaknya semuanya tuh udah diatur rapi, sudah ada penjemputan, didampingin translator gitu ya. Jadi saya nggak ada kendala sih so far. Dan juga ya kalau misalnya dengan saudara-saudara ada sebagian memang yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya ada Google Translate ya sekarang ya. Masih bisa. Jadi ya pokoknya yang penting kita ada kemauan ya. Ada kemauan tuh pasti ada jalannya lah, dikasih jalan lah gitu. Berarti nanti begitu pas persiapan di sini sudah dibantu oleh tim rumah sakit yang di sini, di sana pun begitu nyampe di airport juga sudah dijemput. Betul. Dengan ada translator juga. Iya. Lalu kan pas lagi di sana di rumah sakitnya kan Ibu pasti dirawat inap dulu ya, beberapa hari gitu. Nah, untuk masalah makanan gimana?
Ya Maaf, memang ini kan mungkin ada isu makanannya harus halal atau betul. gimana? Ya memang itu jadi salah satu kendala sih. Tapi alhamdulillah di sana tuh kebetulan dekat rumah sakit ada restoran halal, gitu kan. Jadi saya diinformasikan di sini ada restoran halal. Oh ya, syukur begitu kan saya ke sana. Dan juga di rumah sakit sebenarnya ada yang beberapa tidak pakai pork dan ini ya halal lah gitu ya. Tapi halalnya saya belum tahu. Tapi artinya tidak ada porknya, no pork gitu. So far sih saya kalaupun tidak dari rumah sakit, saya bisa beli di restoran yang dekat rumah sakit itu gitu sih. Ya masih bisa dihandle lah gitu. Ya, jadi itu masalah makanan nggak jadi isu juga ya? Iya, tidak. Lalu kalau selama Ibu menjalani pengobatan di rumah sakit di sana, itu yang Ibu jalani pengobatan seperti apa aja? Mungkin boleh diceritain. Ya, mungkin pada saat saya di sini ya, pada saat di apa istilahnya kayak pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan di representative office ini, saya memang ada istilahnya apa ya, apa tuh namanya, partikel dan intervensi. Itu udah pasti intervensi ya. Intervensi itu kayak kemo lokal. Nah, terus juga ada obat target gitu kan. Nah, tapi kemudian setelah saya sampai sana, kan saya diperiksa ulang tuh. Dicek semuanya lagi, darahnya, terus segala jantung, semuanya dicek ulang dan ternyata mungkin cocoknya gitu ya. Saya ada cryo juga, jadi partikelnya nggak dipakai, tapi malah diganti dengan cryo surgery. Tapi saya pikir itu surgery gitu ya. Tapi setelah saya rasakan sama sekali tidak ada rasa apapun gitu. Nggak dibedah ya? Nggak dibedah. Jadi cuman saya nggak ngerti diapain gitu ya. Sekarang saya kan kayak di bius lokal gitu ya. Cuman saya rasa loh kok nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Sama sekali nggak ada dingin, katanya itu didinginkan kan. Nggak ada dingin, nggak ada panas. Ini udah selesai atau belum, atau udah mulai atau belum gitu ya. Dan ternyata kira-kira 20 menit, 30 menit tuh udah. Saya pikir ini udah selesai, saya bilang gitu, it's finished. Ternyata udah, aduh saya bersyukur sekali karena tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa pada saat diobatin ya. Dan setelahnya pun juga, alhamdulillah saya tidak merasakan apa-apa gitu. It's very good ya. Ya, minimal invasion itu kayak mungkin maksudnya ya. Memang kita tujuannya kan untuk tidak melakukan ada pembedahan ya di sana kayak gitu. Lalu juga kalau dari tim dokternya, tim medis, mungkin perawatnya juga mungkin ada yang berkesan gitu mungkin kalau untuk pengalaman Ibu selama lagi berobat di rumah sakit MCHG. Ya, kalau saya sih pikir kan saya tuh senang orang yang gerak cepat ya. Jadi alhamdulillah di sana susternya, dokternya itu semuanya gerak cepat. Jadi artinya begitu saya rasakan, memang kan mungkin habis ada obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh saya pasti ada efeknya lah ya. Entah saya diare gitu ya. Terus saya gatal-gatal gitu kulitnya gitu seperti kayak biduran gitu. Saya langsung ngomong, "Duh, kok saya sakit perut nih." gitu. Langsung set obat datang. Gitu kan. Jadi saya ngerasa gatel, datang juga. Alhamdulillah. Jadi maksudnya saya senang sekali di sana itu gerak cepat lah saya pikir. Semua dilakukan dengan cepat gitu kan. Responsif jadi responsif gitu. Gitu. Kalau untuk kendala mungkin ya sementara ini bahasa tapi masih bisa akal-akalin lah ya. Bisa ada solusinya kan. Google Translate ya. Pakai Google Translate langsung ngomong ya. Langsung gitu sekarang udah maju lah teknologi gitu kan. Lalu berarti Ibu merasa nyaman dengan selama berobat di sana, tim medisnya juga gercep ya untuk membantu semua keluhan Ibu gitu. Lalu setelah selesai pengobatan, ada yang Ibu rasakan berbeda? Misalnya sebelum pengobatan dan sudah selesai pengobatan, apakah Ibu lebih seger kah? Apa udah bener-bener langsung rasanya abis cryosurgery atau terapi yang lain besoknya bisa langsung jalan atau kayak gimana? So far sih saya begitu abis berobat ke Guangzhou itu kan saya 3 minggu ya. Kan saya balik ke Jakarta. Jadi setiap 3 minggu saya balik ke sana lagi. Nah pada saat balik ke Jakarta saya masuk kantor. Langsung? Saya masih kerja. Jadi saya langsung, jadi nggak ada delay dulu sehari 2 hari enggak. Jadi begitu sampai Jakarta saya langsung aktivitas seperti biasa. Karena udah 2 minggu nih gitu kan. Jadi yang pertama memang 2 minggu, tapi kemudian seminggu sih. Gitu. Berarti dengan kondisi dilakukan tindakan yang minimal invasif seperti itu juga jadi akhirnya tidak sampai banyak downtime untuk bisa yang membuat kita jadi nggak bisa aktivitas ya. Betul, aktivitas biasa. Lalu untuk aktivitas sehari-hari berarti juga nggak ada gangguan?
Enggak, so far enggak. Dan kadang-kadang ya mungkin ya kecil-kecil lah, artinya saya diare itu ada ya, pasti mungkin efek obat ya. Saya kalau diare ya udah saya minumkan kan udah ada obatnya, udah dikasih semua perlengkapan. Jadi mungkin dari rumah sakit pun sudah tahu ya, sudah biasa mungkin kalau dikasih obat ini efeknya ini gitu kan. Saya juga pas saat di Cina juga kan udah kelihatan gitu loh. Jadi gejalanya apa karena minum obat ini biasanya saya tuh diare, terus sama kulit gatal-gatal kayak biduran gitu. Nah itu udah pada saat saya balik ke Jakarta udah dibekalin obat-obat gitu ya. Jadi so far sih mungkin ya karena udah lama ya, maksudnya bukan satu hal yang baru ya untuk di sana. Jadi udah ada solusinya lah gitu. Jadi kita tenang juga nih pulang ke Jakarta, sudah ada diare ada obatnya, ini ada obatnya gitu. Jadi udah kita bawa semua deh. Udah bisa diprediksi ya kira-kira kalau ada seperti ini kita udah ada obatnya. Iya, karena simptomnya udah kelihatan saat di sana kan. Gitu. Cuma tinggal dilanjutkan aja pengobatannya pas dibawa pulang ke Jakarta. Betul. Oke, ini waktu itu pas dari kediagnosa sampai sekarang ini tuh sudah berapa tahun atau berapa bulan? Saya itu terdiagnosa kan di Desember 2023 ya. Nah, Januari saya udah berangkat ke sana, ke Guangzhou. Saya juga izin sama dokter yang di sini juga. So far beliau juga udah pernah istilahnya kayak belajar lah. Udah pernah, hanya mungkin belum bisa dibawa ke sini gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, artinya itu nggak sampai sebulan saya udah berangkat. Ya, karena harus cepat memang kan. Oke, nah sampai sekarang itu saya kalau nggak salah di Juni. Jadi saya kan diintervensi. Intervensi 8 kali. Nah, pada saat intervensi ke-7 itu kan setiap saya habis melakukan pengobatan pasti ada hasilnya kan. Nah, itu sebenarnya di ke-7 itu nilai-nilai indikasi saya istilahnya tuh indikasi tumor saya, tumor marker. Ya, tumor marker saya itu udah bagus gitu loh. Setelah yang sudah ke-7. Ke-6 itu udah pada turun lah istilahnya ya. Memang ada yang waktu awal tuh tinggi sekali, terus itu udah turun. Tapi memang masih di atas batas itu. Nah, akhirnya ke-6 itu udah bagus, ke-7 juga udah lebih bagus, dan ke-7 saya istilahnya sebenarnya itu udah selesai. Berarti udah nggak ini, cuman mungkin untuk memastikan lagi ditambah lagi sekali 8 gitu, to make sure ya. Gitu. Tapi intinya di ke-7 itu saya sudah normal lah, udah clear gitu kan, udah PET scan juga, PET scan udah 2 kali gitu ya di sana. Dan juga pada saat ke-8 itu saya ditambah lagi dengan imunoterapi, jadi mungkin untuk membentengi tubuh saya ya gitu. Jadi ya itu, jadi ke-8 saya udah selesai, kemudian nanti 3 bulan kontrol. Gitu. Berarti saat ini sudah dinyatakan Ibu clear ya? Iya. Terus gimana rasanya? Saya very happy ya, sangat senang sekali dan bersyukur karena kan atas izin Tuhan juga itu semua terjadi, dan juga saya dipertemukan dengan rumah sakit ini, dengan dokter-dokter yang ada di sini itu welcome, dan kerjasamanya oke gitu ya, dan mereka juga tahu kami ya, jadi saya tuh nggak merasa takut, nggak merasa sepi sedih itu nggak. Jadi di sana tuh suasananya kayak bukan di rumah sakit cancer gitu. Jadi familiar lah gitu. Kita ngobrol terus malah kalau saya diem dikit, kenapa Ibu gitu, maksudnya ditegur gitu. Jadi saya nggak boleh diem, maksudnya harus happy gitu kan. Ya, harus selalu ada orang yang nemenin. Betul, gitu ya. diajak ngomong apa segala. Terus juga kan setiap seminggu sekali di sana ada tur-tur gitu. Jadi every week ya. Jadi saya selalu ikut juga sih. Jadi abis treatment ikut turnya? Iya, selama saya bisa jalan ya, selama kan sebenarnya abis intervensi kan seharian tuh nggak boleh turun tempat tidur. Tapi setelah itu ya boleh gitu. Ya itu kebetulan kalau ada tur tuh hari Minggu gitu ya. Nah, so far sih saya bisa ikut ya. Jadi kondisi saya membaik lah gitu. Dan itu juga bikin happy, dan itu obat juga ya. Iya, betul. Hati yang gembira adalah obat. Betul ya. Mungkin ada kesan dan pesan mungkin dari Ibu Swasti untuk ke rumah sakit ataupun juga ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang. Betul. Jadi mungkin pesan saya, kalau kita terdeteksi cancer gitu ya, yang pertama kuatkan hati dulu. Jadi insya Allah tuh Tuhan akan membantu kok. Jadi kalau kita minta, kita berbuat baik sama orang,
itu nanti akan balik ke kita. Kita berbuat baik sama orang, Allah juga pasti akan bantu kita gitu ya. Dan itu insya Allah ada jalannya. Jadi ya alhamdulillah saya ini kayak kesini ini udah kayak diarahin aja, saya nggak tahu harus kemana tadinya kan. Dan dengan sendirinya saya tidak mau kemo, akhirnya ditemukan dengan rumah sakit ini yang tidak ada kemonya juga gitu kan. Dan memang saya tidak dioperasi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah itu semuanya berkat Tuhan ya pasti ya, dan juga tim-tim dokter, tim-tim suster yang di sana tuh helpful. Jadi apapun keluhan kita tuh dia tanggapin, gitu kan. Intinya sih itu, jadi ya welcome sekali ya, ya insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang itu jangan, don't worry lah, jangan pikir aduh besok kiamat nih, jangan. Jadi masih ada jalan, pasti ada jalan, insya Allah pasti kasih, Tuhan pasti kasih. Selama kita ikutin kebaikan kita ya, kita selalu berbuat baik banyak, dan insya Allah itu akan dibalas, pasti ada balasnya gitu kan. Mungkin seperti itu, jadi semangat nih yang para pejuang cancer gitu ya kan. Iya, makasih banyak loh Ibu Swasti udah mau sharing untuk pengalaman dan juga selama lagi pengobatan, bahkan sekarang udah dinyatakan clear ya Bu ya. Kita bersyukur Ibu sudah sembuh, dan kita juga doakan semua supaya Ibu juga jangan sampai ada kambuh-kambuhan lagi. Iya, insya Allah. Nah, pesan dari saya sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua, khususnya wanita ya, karena kan kasus ini kan memang paling banyak pada wanita. Kalau memang sudah ada ngerasa yang aneh di bagian payudaranya, antara itu cuma ada perubahan warna kulit, atau mungkin sudah ada teraba, ada benjolan, itu tolong jangan ditunda-tunda untuk diperiksakan. Karena sebetulnya 5-year survival rate-nya untuk orang-orang yang kena kanker payudara itu masih tinggi. Kalau dia masih lokal hanya di daerah payudara, itu masih 99% sebetulnya. Kalau dia masih baru menyebar ke jaringan di sekitar payudara atau sampai ke kelenjar getah bening, itu masih 86%. Masih tinggi sekali sebenarnya. Nah, jadi minta tolong jangan sampai ditunda-tunda supaya kita bisa cepat deteksi, cepat diobatin dengan tepat, akhirnya kemungkinan sembuh pun juga jadinya makin tinggi. Gitu ya. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat. Seperti kata Bu Swasti sudah berhasil melewati semuanya ini. Berarti masih ada harapan. Dan kita pun juga tetap masih bisa jadi berkat ya, kalau lihat Bu Swasti tetap semangat, tetap senyum, tetap positif. Itu tuh jadi dampak yang luar biasa loh untuk orang-orang di sekitar yang melihat cerita hari ini juga, bagaimana Bu Swasti bisa tetap positif, tetap semangat, itu bisa akan menular gitu loh semangatnya, teladannya ini bisa menular. Jadi kalau kita punya 1000 alasan untuk mengeluh, berarti kita punya 1001 alasan untuk bisa bersyukur juga. Masih lebih ya. Iya. Makasih ya Bu Swasti untuk waktunya ya.